Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Eva yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara keributan. Ketika Eva pergi melihat keluar kamar, ternyata di situ ayahnya sedang melawan perampok. Sampai di suatu kesempatan Eva mengambil senjata dan tanpa ragu Eva menghabisi perampok tersebut karena Eva adalah orang yang brutal. Sayangnya dalam insiden itu ayahnya harus tiada saat melawan perampok tadi. Lalu kita diperlihatkan jika Eva sejak dari kecil sudah sering dilatih brutal oleh ayahnya, sang ayah yang merupakan pembunuh bayaran. Tentunya ia pun tak mau kalau Eva menjadi orang yang lama. 15 tahun kemudian, kita diperlihatkan Eva yang sudah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan. Ini dia calon suami Eva yang bernama Derek. Dan Derek berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun karena hal tersebut ayah Derek tampak khawatir jika ia menikah dengan orang yang salah. Ternyata ayah Derek takut kalau Eva yang berasal dari keluarga yang tidak jelas hanya mengincar harta mereka. Tersinggung dengan omongan ayahnya, Derek mengatakan kalau Eva adalah orang yang baik dan dia yakin kalau Eva sangat mencintai Derek. I want you to be the norm today, Derek. Derek and Eva, my wife, to be my wife. Setelah pernikahan mereka, lalu memutuskan berbulan madu di sebuah pulau bernama Karibia. Sesampainya mereka di sana, mereka pun menginap di salah satu villa milik keluarga Derek. Ketika sudah di dalam, Derek sempat menunjukkan foto neneknya waktu menikah serta foto sang paman dan ibunya sewaktu kecil. Setelah itu mereka berdua pun menikmati bulan madunya. Hari-hari mereka diisi dengan berjalan-jalan dan beradu mekanik, berenang dan beradu mekanik lagi, bersenang-senang dan adu mekanik lagi, terus-menerus seperti itu sampai mereka pegal. Beberapa hari kemudian, terlihat Derek dan Eva yang sedang makan di sebuah restoran. Tak lama Derek meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar karena kebelet kencing. Tak berselang lama ada seorang pria bernama Manny yang mencoba mendekati Eva dan sempat ingin berkenalan dengan Eva. Manny mengira kalau Eva adalah wanita jomblo, namun tak berselang lama Manny dikagetkan dengan kedatangan Derek. Ternyata Manny dan Derek sudah saling kenal. Selekas itu Manny mengajak mereka berdua untuk mencoba permainan Flying Fox pada esok hari. Awalnya Eva menolak dengan alasan dirinya takut dengan ketinggian. Namun Derek yang kebetulan suka bermain Flying Fox, ia lantas mengiyakan ajakan Manny lalu merayu Eva agar ia mau ikut. Setelah membicarakan hal tersebut, Derek bertanya kepada Manny, apakah ada klub malam di pulau ini? Tanpa berbasa-basi, Manny langsung membawa mereka berdua ke sebuah klub malam terbesar di Pulau Karibia. Ketika sedang menikmati musik, Eva terus diperhatikan oleh seorang preman yang bernama Big Beast. Rupanya Big Beast tertarik pada kecantikan Eva dan ia sangat ingin sekali menari dengan Eva. Beberapa kali Big Beast mencoba menyingkirkan Derek karena dikira Derek bukanlah suami Eva. Sampai pada akhirnya Big Beast menghajar Derek. Melihat hal tersebut, Eva tentu saja tidak tinggal diam dan langsung menghajar Big Beast beserta anak buahnya. Setelah berbaku hantam, Manny segera membawa Eva dan Derek pergi dari klub malam. Di perjalanan, Manny menjelaskan bahwa mereka sudah berurusan dengan orang yang salah. Karena Big Beast adalah preman yang cukup disegani di Pulau Karibia. Sementara itu Derek masih tampak keheranan setelah tahu jika istrinya jago berbaku hantam. Eva yang tidak mau memperpanjang masalah, ia pun lantas meminta maaf dan berharap segera melupakan kejadian tadi.
Di keesokan harinya Derek dan Eva terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Saat dilihat ternyata itu adalah Manny. Manny mengatakan kalau Derek dan Eva harus segera pergi karena kelompok Big B sedang menuju ke sini. Possibly know where we're staying. Namun setelah membuat mereka panik, Manny menjelaskan kalau ia hanya sedang bercanda. Kemudian Manny mengatakan kalau ia datang ke sana untuk mengajak mereka pergi ke lokasi Flying Fox seperti yang direncanakan kemarin. Manny juga mengatakan kalau di lokasi tersebut sudah ada temannya yang menunggu bernama Jojo. Ini dia Jojo, teman Manny, orang yang mengelola Flying Fox, dan mereka pun mulai melakukan permainan tersebut. Eva yang katanya takut dengan ketinggian, ternyata ia sama sekali tidak terlihat takut ataupun panik. Sampai di suatu ketika saat Derek asik bermain sambil merekam, tiba-tiba tali pengaman Derek terputus. Untungnya Derek masih bisa berpegangan dan Manny segera menolong Derek. Akan tetapi Manny yang sudah tidak kuat menahan Derek, ia pun akhirnya terjatuh dari ketinggian. Dengan cepat Eva menyuruh Jojo untuk menelpon ambulan dan Jojo pun segera menelponnya. Dan di situ Eva sendiri langsung segera mencari Derek di sepanjang hutan tersebut. Setelah lama mencari, akhirnya Eva pun berhasil menemukan Derek dalam kondisi tak yang sangat parah. Setelah itu Derek dibawa oleh 2 orang petugas ambulan menuju rumah sakit. Namun saat Eva ingin masuk menemani Derek, 2 petugas itu melarang dengan alasan prosedur. Lalu kedua petugas hanya memberikan kartu lokasi tempat rumah sakitnya berada. Dan di situ Eva pun mengalah dan ia pun segera membawa motor Manny untuk mengikuti ambulan dari belakang. Saat di jalan, sayangnya Eva ditabrak oleh pengendara lain sehingga ia ketinggalan ambulan tersebut. Saat Eva sampai di rumah sakit, Eva pun langsung menunjukkan kartu lokasi yang sebelumnya diberikan oleh petugas ambulan. Lalu Eva bertanya kepada petugas administrasi mengenai di ruang berapakah Derek dirawat. Namun saat petugas itu mengecek, ternyata di rumah sakit itu tidak ada pasien yang bernama Derek. Eva awalnya tidak percaya dan menyuruh petugas itu untuk mengecek kembali. Akan tetapi memang tidak ada pasien bernama Derek di rumah sakit tersebut. Di hari berikutnya kita diperlihatkan keluarga Derek yang datang ke pulau setelah dikabari Eva. Lalu Eva beserta keluarga Derek pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya suami Eva. Di sini ketua polisi yang bernama Ladusing bertanya mengenai awal mula kenapa Derek bisa diculik. Eva pun menceritakan secara detail dari Derek yang jatuh saat bermain Flying Fox hingga ia hilang di bawah petugas ambulan. Lalu polisi itu kembali bertanya ada siapa saja saat kejadian tersebut dan Eva menjawab kalau waktu itu ada Manny dan Jojo. Kemudian polisi itu meminta Eva untuk mengantarkannya menuju lokasi Flying Fox agar bisa mencari keterangan lain dari si Jojo tersebut. Setibanya mereka di sana, pemilik Flying Fox mengatakan kalau karyawannya tidak ada yang bernama Jojo, ditambah hari kemarin Flying Fox-nya juga sedang tutup. Untungnya tak lama dari itu Eva melihat Jojo dan Eva pun meminta Jojo menjelaskan kronologinya kemarin. Akan tetapi Jojo malah pura-pura tidak kenal dengan Eva dan ia juga mengatakan jika dirinya tidak tahu sama sekali tentang kejadian kemarin. Kemudian sang polisi membawa Eva kembali ke kantor polisi. Di situ polisi mengatakan jika polisi pasti akan bertindak cepat dalam mencari suami Evan, namun dia juga meminta Eva untuk ikut serta membantu mencari suaminya itu. Tak menunggu lama, Eva mulai menyebarkan brosur foto Derek ke seluruh pulau dengan harapan sang suami bisa cepat ditemukan. Keesokan harinya keluarga Derek pun memutuskan untuk meninggalkan pulau. Sementara Eva sendiri akan tetap mencari suaminya sampai ketemu. Setelah itu Eva pergi ke lokasi Flying Fox untuk menemui Jojo dan memaksanya untuk mengaku.
Okay, Jojo. Saat mereka berdua bergelantung, Eva merekam Jojo sambil mengancam jika ia tidak segan menjatuhkan Jojo jika Jojo tidak menjawab pertanyaannya. Lalu Eva pun mulai bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Jojo yang terdesak ia pun menjawab jika dirinya hanya disuruh Manny untuk tetap diam. Jojo juga menuduh pasti Manny tahu kejadian yang sebenarnya. Okay, Jojo. Namun sayangnya setelah Eva memberikan bukti video itu ke polisi, ia malah ditangkap dengan tuduhan Eva sudah melakukan kekerasan dan pengancaman kepada Jojo. Find my husband. Kemudian, kepala polisi mengatakan kalau Eva akan dipulangkan ke Amerika sementara, untuk suaminya polisi akan tetap berusaha mencarinya. Keesokan harinya Eva dibawa oleh salah satu anak buah polisi menuju kantor cabang supaya Eva bisa dipulangkan ke negaranya. Di tengah perjalanan Eva yang dalam keadaan terborgol, ia pun ingin ke toilet karena sudah kebelet buang air. Abanyo. Dengan senang hati polisi itu membawa Eva ke toilet sambil mencuri-curi kesempatan. Namun saat ingin melakukannya, ia mendapatkan kejutan dari Eva. Dengan segera Eva membuka borgolnya, lalu ia pun segera kabur menuju pulau. Di malam harinya diperlihatkan Eva yang mendatangi sebuah klub malam untuk mencari Manny. Tak berselang lama Eva pun akhirnya melihat Manny yang kebetulan akan menuju toilet. Ketika Manny sedang buang air, Eva tanpa ragu langsung menghajar Manny dan juga menyiksanya. Where's Derek? Ketika tersudut, Manny menjelaskan kalau ia bersumpah tidak tahu mengenai hilangnya Derek. Namun di situ Manny berjanji kalau dirinya akan membantu Eva dalam mencari supir ambulan yang dulu membawa Derek. Eva bertanya, kenapa Manny menghilang jika Manny tidak mengetahui apa-apa. Manny mengatakan alasan ia menghilang karena Manny takut dengan para polisi sebab ia dan ibunya tinggal di Pulau Karibia secara ilegal. Kemudian Manny membawa pulang Eva ke rumahnya dan di situ juga ada ibu Manny yang terlihat sudah cukup tua. Manny menyuruh Eva agar istirahat saja di dalam kamarnya karena besok pagi mereka akan mencari supir ambulan yang sudah menculik Derek. Keesokan harinya diperlihatkan Eva dan Manny yang sudah berkeliling. Dan tak berselang lama, Eva melihat huruf yang sama dengan tato milik salah satu sopir ambulan yang membawa Derek. Ketika mengeceknya, Manny mengatakan jika huruf tersebut adalah lambang dari perkumpulan sambung ayam yang ada di sana. Mereka berdua pun langsung mendatangi lokasi yang biasa dipakai untuk sambung ayam. Manny masuk ke dalam sedangkan Eva menunggunya di mobil. Tak lama kemudian Eva akhirnya melihat salah satu sopir ambulan yang sedang akan mengantarkan pacarnya pulang. Eva pun mengikuti sopir tersebut tanpa menunggu Manny kembali. Si sopir berhenti di suatu tempat lalu masuk ke dalam sebuah gang. Rupanya si sopir sudah menyadari kalau dari tadi ia sedang diikuti. Ketika Eva sedang mengikutinya, tiba-tiba ia diserang si supir, namun pada akhirnya Eva dapat melumpuhkan si sopir. Setelah itu Eva pun membawa si supir ke sebuah gudang kosong dan menyiksanya supaya ia bisa mengaku. Setelah cukup lama disiksa, akhirnya si supir mengatakan kalau yang tahu keberadaan suami Eva adalah supir satunya yang bernama Omar. Mendengar itu Eva pun segera mengambil ponsel si supir, lalu mengirim pesan kepada Omar agar ia segera datang ke tempat ini. 2 jam kemudian Omar pun tiba di tempat tersebut karena ia mengira temannya lah yang meminta Omar ke sana. Namun saat Omar masuk ke dalam, ia mendapatkan surprise yang tak terduga. Ketika sedang bertarung, Eva bertanya mengenai di mana keberadaan suaminya. Namun Omar tidak mau menjawab sampai ia bisa membalikan keadaan. Eva yang sekarang terpojok ia pun terpaksa menghabisi Omar.
Selanjutnya kita diperlihatkan kepada polisi yang sedang tidur bersama istrinya. Tak lama ponsel polisi berdering dan ketika diangkat itu adalah Eva yang meminta polisi itu untuk datang ke kamar anaknya. Saat polisi sudah masuk ke kamar anaknya, Eva sudah berada di sana sambil membawa senjata. Polisi yang takut anaknya akan dihabisi, ia pun menceritakan atau yang ia tahu kepada Eva. Waktu itu Derek memang dibawa ke rumah sakit dan sempat ditangani oleh seorang dokter. Sayangnya dokter yang menangani Derek melakukan kesalahan hingga membuat Derek meninggal dunia. Dokter itu yang kebetulan teman dekat polisi, ia pun menyogok polisi seolah-olah Derek tidak pernah ke rumah sakit dan menghilang begitu saja. Mendengar itu semua, Eva bertanya siapa nama dokternya dan di mana jasad Derek sekarang. Polisi menjawab dokternya bernama Samsul sementara jasad Derek entah keberadaannya. Kemudian polisi yang menyangka Eva akan memberinya ampunan, ternyata Eva memberikan dua pilihan untuk polisi. Pilihan nomor 1, ia akan meninggal ditembak, dan pilihan nomor 2, ia akan meninggal ditikam. Ketika Eva berjalan keluar, terlihat telapak kaki Eva yang berlumuran darah, yang menandakan polisi sudah dihabisi dengan cara ditikam. Keesokan harinya kita diperlihatkan seorang petugas administrasi rumah sakit. Ternyata petugas inilah yang dulu membohongi Eva dengan mengatakan kalau suami Eva tidak pernah datang ke rumah sakit. Ketika si petugas hendak turun dari mobil, tiba-tiba Eva muncul untuk menginterogasi si petugas mengenai keberadaan Samsul sang dokter. Setelah Eva mendapatkan informasi dari sang petugas tadi, ia pun langsung mengintai dokter Samsul. Dan tak berselang lama Eva berhasil melumpuhkan sang dokter. Lalu Eva bertanya mengenai di mana jasad suaminya sekarang. Si dokter yang ketakutan ia pun akhirnya bercerita jika dirinya sudah membohongi polisi mengenai kejadian yang sebenarnya. Ternyata Derek masih hidup dan yang sudah menculik Derek adalah Silvio, seorang mafia barang haram. Tak berselang lama Eva melihat di CCTV Derek dan komplotan Silvio hendak masuk ke rumah sakit. Inilah Silvio, seorang bos terbesar sekaligus pemilik klub malam terbesar di kota tersebut. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan Dr. Samsul dan Eva yang sedang menyambut kedatangan Silvio. Eva di situ ternyata disuruh oleh si dokter untuk menyamar menjadi asistennya. Kemudian, mereka pergi ke ruang operasi dan di situ kita akhirnya diberitahu mengenai kenapa Silvio menculik Derek sang suami Eva. Ternyata Silvio mempunyai sebuah penyakit kanker dan jika ingin sembuh Silvio harus menukar hati dan ginjalnya dengan orang lain. Silvio pun memaksa si dokter membantu dirinya sehingga Dereklah yang terpilih oleh Silvio. Dan ketika operasi akan berlangsung, Eva segera menembak satu anak buah Silvio dan meminta yang lainnya untuk tidak melawan. Dengan cepat Eva membawa suaminya pergi dari ruang operasi. Namun ketika di perjalanan mereka pun diserang oleh komplotan Silvio. Dan pada akhirnya Silvio berhasil disandera oleh Eva lalu dibawa pergi. Hal itu ia lakukan supaya anak buah Silvio tidak melawan. Di situ Eva bermaksud untuk pergi ke rumah Manny untuk meninggalkan pulau ini secepat mungkin. Namun sayangnya dalam perjalanan rumah Manny, Silvio berhasil melompat keluar. Dan terjadilah kejar-kejaran antara kelompok Silvio dengan Eva. Singkatnya Eva dan Derek sampai di rumah Manny. Namun tak lama kemudian Manny melihat kelompok Silvio datang dan Manny menyuruh Eva dan Derek bersembunyi di tempat lain. Setelah itu Silvio dan anak buahnya masuk ke rumah Manny untuk menanyakan di mana Derek dan Eva berada. Beberapa kali Manny dan ibunya diancar, namun mereka tetap berpura-pura tidak tahu. Pada akhirnya Silvio pun pergi dari rumah Manny, lalu menyuruh anak buahnya untuk berpencar. Dan di tempat lain Eva bertemu dengan salah satu anak buah Silvio dan Eva pun tanpa ragu menghabisinya.
Selekas itu Eva memasukkan jasad anak buah Silvio ke dalam rumah warga. Tak lama datang juga anak buah Silvio yang lain dan ia juga ikut dihabisi oleh Eva. Di tempat lain juga terlihat Derek yang kedatangan anak buah Silvio dan untungnya Derek masih mampu melawan anak buah Silvio tersebut. Tak berselang lama Eva diketemukan oleh Silvio dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Ketika Eva berhasil memojokkan Silvio di saat itulah, para polisi muncul sambil membawa Derek yang sudah tertangkap. Di situ para polisi pun meminta Eva untuk tidak menghabisi Silvio. Tak lama kemudian, muncullah Big Beast sang ketua preman paling ditakuti di pulau itu. Big Beast mengatakan kalau pulau ini tidak akan baik apabila ada turis yang diculik cuma karena hanya ingin memperpanjang hidup Silvio. Apalagi Big Beast tahu kalau Silvio merupakan bandar barang haram yang sudah merusak pulau ini. Kemudian Big Beast meminta pisau Eva dan menyuruh semua anak kecil tutup mata dan selekas itu Big Beast tanpa ragu menghabisi Silvio. Di situ Big Beast menjelaskan kalau dia adalah ketua preman yang baik dan tidak mau merusak pulaunya dengan barang-barang haram dan ia berjanji akan membuat pulau itu menjadi aman tanpa ada barang haram. Dan film pun selesai.